Firman Tuhan hari ke-81 22 Maret tahun 2024. Injil Lukas pasal 18 ayat 31. Perikop, Yesus bicara tentang kematiannya. 22 Maret tahun 2025. Diambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 31. Yesus bicara tentang kematiannya yang ketiga kalinya. Sebagai nats pada hari ini adalah sebagai berikut. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang dituliskan oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi." Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Yesus mengumpulkan ke-12 pengikutnya tersendiri lalu berkata, "Dengarkanlah, kita sekarang menuju Yerusalem. Di sana semua yang ditulis nabi-nabi mengenai Anak Manusia akan terjadi." Dalam bahasa Batak Toba Siganupari di Dok Songonon. Ditogon Yesus masih seana na 12 pulik nin nama tunasida di pardalanan tu Yerusalem dohita nuaeng ikon saut masude na sinuraton niaka panurirang ia taringot tu anak ni jolmai. Jadi salah ujar ditogihon Yesus masih seana na 12 pulik nin nama tunasida di pardalanan tu Yerusalem dohitan waeng ikon saut masude nasi nuraton niaka panurirangi taringot tu anak di jolmai. Ialah firman Tuhan. Dan pedoman kita pada bulan Maret adalah dengan topik menyebarkan cahaya kemuliaan Tuhan, menyaksikan kemurahannya melalui iman dan pertobatan. Dijabarkan dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kemudian sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu Injil Lukas pasal 18 ayat 31. Apa makna dari perikop ini? Ayat ini menyampaikan pesan bahwa Yesus mengajak murid-muridnya untuk memahami dengan jelas misinya yang akan dipenuhi, yaitu pengalihan dan kebangkitannya, yaitu penyalipan dan kebangkitannya. Dalam konteks ini terdapat makna mendalam mengenai pengorbanan dan rencana Allah yang harus dipenuhi dan diterima oleh para pengikutnya. Itulah makna daripada perikop ini. Artinya rencana Allah akan dipenuhi melalui penyalipan dan kebangkitannya, bangkit ke surga. Pesan moral daripada perikop ini adalah sebagai orang yang percaya kita dipanggil
untuk memiliki iman dan pengharapan dalam menghadapi tantangan, memahami bahwa setiap kesusahan bisa menjadi bagian dan proses penting, bukan rohani kita. Jadi di sini dikatakan bahwa setiap kesulitan bisa menjadi bagian dari proses penting, bukan rohani kita. Artinya bukan atas keinginan kita. Jadi bisa terjadi. Ya. Nah, iman dan pengharapan yang harus dipertahankan dalam menghadapi tantangan dan juga memahami bahwa setiap kesulitan bisa menjadi bagian dari proses penting dan bukan bagian daripada rohani kita. Artinya di luar daripada kebutuhan rohani bisa terjadi apa saja dalam hidup kita. Sebagai pembelajaran dapat diambil dari perikop ini. Yang pertama, Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya mengenai perjalanannya menuju Yerusalem dan apa yang akan terjadi. Situlah tadi kita lihat penyaliban dan kebangkitannya. Itu yang akan terjadi di Yerusalem. Pembelajaran yang kedua, Yesus sudah tahu tentang penggenapan nubuat yang dibuatkan oleh para nabi. Jadi Yesus sudah tahu tentang misinya dan peristiwa yang akan menimpanya sebagai penggenapan daripada nubuat yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Pembelajaran yang ketiga adalah ayat ini menekankan pentingnya pemahaman tentang penderitaan dan pengorbanan yang akan dialami oleh Yesus sebagai rencana keselamatan Allah. Jadi pengorbanan itu tidak sia-sia, tapi pengorbanan Yesus itu adalah sebagai rencana menyelamatkan umat manusia, bahwa kita pun sama seperti Yesus mati disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Dalam pembelajaran yang keempat, yaitu dalam Lukas pasal 18 ayat 31 dikatakan, Yesus mengatakan, kami pergi ke Yerusalem dan semua yang tertulis oleh nabi-nabi tentang anak manusia akan digenapi. Jadi apa yang telah dituliskan oleh para nabi itu akan digenapi, termasuk kematian daripada Yesus Kristus. Nah, kemudian Yesus mengatakan, kami pergi ke Yerusalem dan semua yang tertulis oleh nabi-nabi tentang anak manusia akan digenapi. Ini mengajarkan kepada kita bahwa meskipun penderitaan dan kesulitan mungkin tampak menghampiri, itu adalah bagian dari rencana yang lebih besar yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kalau kita melihat bahwa meskipun penderitaan dan kesulitan mungkin tampak menghampiri, itu adalah bagian
dan rencana yang lebih besar yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini, meskipun kadang-kadang kita sulit mencernanya, tapi itulah merupakan rencana dan bagian daripada rencana Allah. Pembelajaran yang kelima yaitu dengan iman dan pengharapan dalam menghadapi tantangan, memahami bahwa setiap kesulitan bisa menjadi bagian dari proses pertumbuhan rohani kita. Jadi proses tersebut bisa saja mengarahkan kepada pertumbuhan rohani kita. Yang keenam, kesimpulan ayat ini mengajak kita untuk memahami bahwa dalam perjalanan hidup kita seringkali terdapat tantangan yang harus dihadapi sebagai bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Jadi dengan adanya rencana yang lebih besar, itu bisa mengakibatkan hidup kita seringkali terdapat tantangan yang harus dihadapi sebagai bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Jadi mengajak kita untuk memahami bahwa dalam perjalanan hidup kita seringkali terdapat tantangan yang harus dihadapi sebagai bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Jadi adanya rencana Tuhan Allah yang lebih besar dari apa yang terjadi pada saat kita mencoba memilah-milah situasi ataupun bencana yang timbul akibat praduga kita. Di sini dikatakan bahwa Allah selalu setia kepada kita dan tantangan yang harus dihadapi merupakan bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Jadi apa yang kita lakukan itu, tantangan-tantangan yang kita hadapi itu adalah sebagai menyimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi sebagai bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Jadi jangan kita berputus asa apabila mendapatkan suatu persoalan yang sulit kita pecahkan. Itu adalah bagian daripada rencana Allah yang lebih dalam. Sekarang kita masuk dalam conclusion atau kesimpulan daripada perikop ini. Saya tetap mengajukan 3 buah pertanyaan dalam menggali apa makna daripada perikop yang diajarkan pada saat ini. Pertanyaan pertama, bagaimana cara memahami bahwa makna pengorbanan Yesus dalam konteks kehidupan sehari-hari? Apa makna pengorbanan Yesus dalam kehidupan sehari-hari yang selalu kita lewati? Apa maknanya? Memahami makna pengorbanan Yesus dalam konteks kehidupan sehari-hari sangatlah penting bagi umat Kristiani, karena pengorbanan tersebut mencerminkan kasih Allah yang tak terbatas kepada umat manusia. Artinya kasih itu adalah kasih agape. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus menunjukkan betapa besarnya nilai setiap jiwa dan memberikan teladan bagi kita untuk saling mengasihi dan berkorban bagi sesama. Nah, di sini jelas ditekankan bahwa kebangkitannya, kematian dan kebangkitannya itu menunjukkan betapa besarnya nilai setiap jiwa
dan memberikan teladan bagi kita untuk saling menghargai dan berkorban dengan berbagi kepada sesama. Itulah jawaban daripada bagaimana cara memahami makna pengorbanan Yesus dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus menunjukkan betapa besarnya nilai setiap jiwa dan memberikan teladan bagi kita untuk saling mengerti dan berkorban bagi sesama. Jadi adanya pengorbanan yang tulus yang perlu kita jalankan untuk memahami makna pengorbanan Yesus dalam konteks kehidupan sehari-hari. Roma 12 ayat 1 dikatakan, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus, sebagai pelayan yang layak kepada Tuhan. Jadi pelayan yang layak kepada Tuhan adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus. Jadi persembahan tersebut adalah sangat kudus dan boleh dikatakan tubuh kita ya yang hidup dan yang kudus. Itulah dalam Roma pasal 12 ayat 1, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus, sebagai pelayan yang layak kepada Tuhan. Jadi kalau pelayan itu hendak layak di dalam Tuhan, mereka harus mempersembahkan ya persembahan yang hidup dan kudus sebagai pelayanan yang layak kepada Allah. Dalam Roma pasal 5 ayat 8 dikatakan, namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat ini mengajarkan bahwa Allah mengasihi kita meskipun kita tidak berada dalam keadaan berdosa. Dan Allah tidak menginginkan kematian orang fasik, tapi pertobatannya supaya dia menjadi selamat. Ini tertulis di dalam Yehezkiel pasal 33 ayat 11. Firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan pertobatannya supaya hidup kekal. Jadi dia tidak menginginkan kematian orang fasik, tetapi adalah pertobatan mereka supaya bisa menjadi hidup yang kekal. Nah, kemudian kita masuk dalam pertanyaan yang kedua ya. Nah, di sini dikatakan bahwa mengapa penderitaan seringkali menjadi bagian dari rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ini mengapa penderitaan ya seringkali menjadi bagian dari rencana Tuhan ya, dalam hidup kita. Apa jawaban yang perlu kita berikan? Ya. Penderitaan seringkali menjadi bagian dari rencana Tuhan dalam hidup kita sebagai cara untuk membentuk karakter dan iman kita. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan 4 dikatakan demikian. Saudara-saudara, anggaplah
sebagai sukacita setiap kali kamu jatuh ke dalam ke dalam berbagai percobaan. Artinya dalam berbagai percobaan dan tantangan, kita jangan larut di dalamnya. Nah, kemudian karena kamu tahu bahwa yaitu terhadap imanmu kita menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan kekurangan di dalam segala hal. Artinya sempurna dan tidak ada kekurangan di dalam segala sesuatunya. Nah, penderitaan dan percobaan yang dialami bukanlah tanpa makna. Jadi mengapa penderitaan seringkali menjadi bagian dari rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, di sini dikatakan penderitaan dan percobaan yang dialami bukanlah tanpa makna, melainkan sebagai sarana untuk menghasilkan ketekunan yang pada gilirannya membentuk kita menjadi pribadi sempurna dan utuh. Setiap kesulitan adalah kesempatan untuk memperdalam hubungan kita dengan Tuhan dan memahami kasih-Nya yang lebih dalam. Itulah jawaban daripada mengapa penderitaan seringkali menjadi bagian dari rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, di sini dikatakan penderitaan dan percobaan yang dialami bukanlah tanpa anaknya, melainkan sebagai sarana untuk menghasilkan ketekunan yang pada gilirannya membentuk kita menjadi pribadi sempurna. Nah, itulah dari jawaban kita tentang mengapa penderitaan seringkali menjadi bagian. Nah, jadi setiap kesulitan adalah kesempatan untuk memperdalam hubungan kita dengan Tuhan dan memahami kasih-Nya yang lebih dalam. Itulah jawaban daripada kedua tadi. Mengapa pemberitaan seringkali menjadi bagian dari rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, di sini dikatakan tadi adalah setiap kesulitan adalah kesempatan untuk memperdalam hubungan kita dengan Tuhan dan memahami kasih-Nya yang lebih dalam. Ini sudah merupakan kesimpulan daripada perikop ini Jadi mengapa penderitaan seringkali menjadi bagian dari rencana Tuhan? Ini pertanyaan yang harus dijawab, bahwa penderitaan dan pengorbanan dan pencobaan yang dialami bukanlah tanpa makna. Jadi bukan artinya tidak mempunyai makna, melainkan sebagai sarana
untuk menghasilkan ketekunan yang pada gilirannya membentuk kita menjadi pribadi sempurna dan utuh. Jadi tujuannya dalam penderitaan dan pencobaan itu, dia bertujuan adalah supaya kita menjadi pribadi yang sempurna dan utuh. Bagaimanakah ciri-ciri pribadi sempurna dan utuh? Ya. Nah, itu kita lihat ya. Setiap kesulitan adalah kesempatan untuk memperdalam hubungan kita dengan Tuhan dan memahami kasih-Nya yang lebih dalam. Jadi dalam hari ini lebih ditekankan kita untuk mengantisipasi dan memahami ya di dalam apa yang terjadi. Jadi dalam menghadapi kesulitan, iman merupakan sumber kekuatan yang penting bagi setiap orang percaya. Kemudian Alkitab mengajarkan bahwa melalui pencobaan kita dapat membangun karakter yang kuat dan mendalam dalam relasi dengan Tuhan. Jadi dalam hubungan kita dengan Tuhan harusnya semakin mempererat walaupun yang kita alami penderitaan dan kesusahan. Tapi dengan dasar itu kita menjadi tahan uji dan lebih mengutamakan kepentingan umum daripada golongan atau pribadi. Sekarang masuk kita dalam pertanyaan ketiga, ya. Nah, di sini dikatakan, apa langkah-langkah praktis yang dapat diambil untuk membangun iman ketika menghadapi kesulitan? Bagaimana membangun iman kita dalam situasi sulit? Mari kita berikan jawaban, ya. Dalam menghadapi kesulitan, iman merupakan sumber kekuatan yang penting bagi setiap orang percaya. Jadi di sini sudah ada dalilnya dan definisinya, ya. Dengan menghadapi kesulitan, iman merupakan sumber kekuatan yang penting bagi setiap orang percaya. Jadi sebagai sumber kekuatan yang penting bagi setiap orang yang percaya. Alkitab mengajarkan bahwa melalui pencobaan, ya, ini kita garis bawahi, melalui pencobaan kita dapat membangun karakter yang kuat dan mendalam dalam relasi, ya, dalam relasi kita dengan Tuhan. Jadi hubungan baik kita dengan Tuhan itu kita manfaatkan dengan baik. Jadi langkah-langkah praktis, ya, dalam menghadapi kesulitan iman adalah mengajarkan bahwa melalui percobaan kita dapat membangun karakter yang kuat dan mendalam, ya, dalam relasi dengan Tuhan. Kemudian apa langkah-langkah praktis yang harus kita lakukan, ya, untuk, ya, membangun iman ketika menghadapi kesulitan? Langkah-langkah apa dipakai untuk membangun iman dalam hal langkah-langkah kita dalam kesulitan? Ya. Mazmur 119 ayat 105, ya, dikatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi ini sangat berhubungan, ya, bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau sudah pelita bagi kaki kita,
kita tidak perlu lagi ragu untuk berjalan. Nah kemudian dikatakan adalah kakiku, ya, pelita kakiku, firmanmu pelita kakiku, dan terangmu adalah jalanku. Jadi pelita kaki, ya, untuk mempersiapkan tugas-tugas kita. Nah kemudian dengan terangnya, ya, bagi kehidupan kita, perjalanan kita akan didukung. Itulah langkah-langkah yang praktis untuk kita lakukan, ya. Nah, ini menunjukkan bagaimana Alkitab dapat menuntun kita dalam masa-masa gelap. Selain itu, ya, berdoa juga merupakan sarana vital untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan, ya, memohon kekuatan. Jadi dikatakan di sini adalah bahwa, ya, program atau bagaimana Alkitab dapat menuntun kita dalam masa-masa gelap. Jadi Alkitab itu dapat sebagai petunjuk, pedoman, dan menuntun kita, ya, pada masa-masa gelap. Selain itu, berdoa, ya, juga sangat-sangat penting untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan memohon kekuatan darinya. Jadi berdoa juga merupakan alat sarana vital untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan memohon kekuatan daripada Tuhan. Kemudian dalam Filipi 4, ya, pasal 4 ayat 6-7 dikatakan, ini mengingatkan kita, ya, untuk jangan khawatir tentang apapun, ya. Sampaikan permohonanmu dengan doa, ya, bahwa Dia adalah sebagai pelindung dan keamanan kita. Jadi di sini tidak perlu khawatir apapun, tapi serahkanlah hidupmu itu kepada Allah yang menciptakan dan yang membuat kita, merawat kita menjadi bisa hidup dalam ketentraman. Nah, kemudian dalam Mazmur 46 ayat 2 dikatakan, Allah itu bagi kita sangat tempat perlindungan dan kekuatan. Jadi Allah bagi kita adalah tempat perlindungan dan juga kekuatan sebagai penolong dalam kesusahan. Ayat ini sangat terbukti. Jadi sebagai penolong dalam kesusahan, ya. Nah, kemudian Allah itu bagi kita tempat perlindungan, ya, dalam, ya, dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Jadi Tuhan itu adalah sebagai penolong, ya, dan juga tempat berlindung dalam kekuatan, ya. Dan Dia adalah sangat terbukti dalam memberikan pengarahan dan bantuan kepada umatnya. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat kita renungkan dalam-dalam. Dengan pengorbanan Yesus, mati di kayu salib, dan Dia bangkit kembali
untuk memberikan garansi bagi kita bahwa kita pun sama seperti Yesus, mati dan bangkit, hidup yang kekal. Amin. Tuhan memberkati.